Baru resign dari PNS atau dunia korporasi? Selamat, tapi jangan kaget. Dunia kreatif itu beda 180 derajat dari dunia korporasi ataupun PNS. Dan ini dia 5 skill wajib yang harus kamu kuasai, biar kamu nggak cuma bisa survive, tapi juga bisa cuan. Bahkan dengan modal yang minim. Aku tahu rasanya, dulu saat jadi PNS, skill kita tuh terfokus pada dunia administrasi, kepatuhan prosedur, dan birokrasi yang terstruktur. Semua serba pasti, ada SOP dan juga panduan yang jelas. Pas terjun ke dunia digital, kok rasanya kayak mulai belajar dari nol lagi. Awalnya aku kayak ngerasa clueless, tapi tenang, aku udah nemu pahitnya dan sekarang udah tahu gimana jalan keluarnya. Sehingga kamu yang baru mulai untuk belajar di dunia digital gak ngalamin hal yang sama. Karena keterampilan yang dibutuhkan di dunia kreatif itu amat sangat berbeda dengan yang ada di dunia birokrasi. Banyak ex-PNS yang cuma modal nekat plus passion. Tapi mereka nggak punya peta skill yang jelas. Mereka mungkin punya semangat yang menggebu-gebu, tapi nggak tahu mulai dari mana. Akhirnya mereka nyerah di tengah jalan karena nggak punya modal, nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal banyak banget skill yang bisa dipelajari secara gratis atau dengan modal yang minim. Masalahnya bukan pada ketersediaan sumber belajar, tapi kurangnya pemahaman nih tentang skill apa yang esensial dan bagaimana cara memperolehnya secara efisien. Skill yang pertama yang harus kamu kuasai adalah digital marketing dasar. Kamu harus paham gimana caranya jualan online tanpa modal yang besar. Ini bukan hanya soal posting di sosial media, tapi gimana caranya bikin orang-orang itu tertarik sama produk atau jasa yang kamu tawarkan. Kamu bisa mulai belajar SEO, biar konten kamu tuh muncul gitu ya di pencarian-pencarian Google. Kamu juga bisa kuasai sosial media marketing, email marketing, dan dasar-dasar copywriting yang membangun dan menyentuh psikologis audiens kamu. Sudah banyak banget tutorialnya secara gratis di YouTube dan juga blog. Tapi kamu bisa cari kelas-kelas yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena skill digital marketing ini adalah skill yang bisa menghasilkan uang dan sangat relevan di dunia bisnis digital. Skill yang kedua adalah content creation. Aku udah biasa banget bikin reels. Aku rasa skill untuk buat reels itu udah lumayan oke lah. Tapi saat aku mencoba nih buat YouTube long form kayak gini, ternyata sama sekali beda gitu loh. Di sini kamu butuh storytelling yang kuat. Kamu juga butuh kemampuan editing yang dasar, bisa pakai handphone atau bisa pakai software sederhana gitu yang ada di komputer, kayak Adobe Premiere Pro atau CapCut Pro yang ada di komputer atau laptop. Kamu juga bisa belajar buat script yang engaging dan optimasi video supaya mudah ditemukan. Nah, ini semua itu adalah investasi waktu, bukan investasi uang, yang akan membangun audiens kamu, ya, kayak bangun kolam gitu loh, dan juga bangun personal branding kamu. Skill ketiga yaitu membangun personal branding. Di PNS, kamu adalah nama instansimu. Kamu adalah bagian dari sistem yang sangat besar. Di sini, kamu adalah kamu. Kamu bisa mulai belajar gimana caranya bangun personal branding yang kuat. Kamu bisa tunjukin keunikan kamu sebagai ex-PNS atau karyawan korporat yang berani dan punya perspektif yang unik. Kayak Ferry Irwandi dan Hendra Brody. Ini yang bikin kamu tuh dilirik, dipercaya, dan juga diingat oleh audiens. Personal branding adalah kunci untuk menonjol di tengah persaingan content creator. Kebetulan aku punya tools gimana untuk bangun personal branding yang bisa kamu isi. Tools ini berupa template ya yang bisa kamu download di link yang ada di description box. Nanti aku cantumin di situ. Skill keempat, financial management for variable income. Ya, kamu udah bisa deh mulai lupain gaji tetap. Karena di dunia kreator, pendapatan kamu itu naik turun. Kamu harus jago nih, atur cash flow, dan kamu harus bikin dana darurat yang lebih besar dari biasanya. Karena bisa jadi di bulan depan, pemasukan kamu tuh ada di bawah pemasukan kamu bulan ini. Dan saranku, kamu bisa mulai investasi kecil-kecilan. Walaupun sebaiknya, banyakin dulu sumber income-nya. Inilah kunci anti-stres yang bikin kamu bisa tidur nyenyak, meskipun pendapatan kamu naik turun dan nggak pasti. Mengelola keuangan dengan pendapatan tak terduga adalah keterampilan vital untuk bertahan di industri ini. Skill kelima yaitu adaptability dan continuous learning. Dunia digital itu guys berubah setiap hari. Kemarin udah ada AI, sekarang udah ada AI. Kemarin trennya A, sekarang trennya B. Kalau dulu saat videoku viral itu bisa berlaku sampai 3 tahun gitu ya. Kalau sekarang viral berlakunya cuma 3 bulanan sampai 4 bulan. Selebihnya kamu akan digantikan oleh video-video baru yang lebih viral. Sebagai kreator kita juga mau nggak mau harus bergantung sama algoritma, yang mana algoritma itu juga berubah setiap saat. Sehingga menggantungkan pada algoritma dan juga viralitas itu bukanlah suatu solusi. Oleh karenanya, kamu harus siap untuk belajar terus. Di sini, kamu juga nggak bisa hanya mengandalkan ijazah. Kalau kamu di pemerintahan atau di korporat, mungkin ijazah kamu itu adalah satu hal yang sangat berharga dan penting. Tapi di dunia content creator, mereka nggak meminta itu. Kredibilitas nggak ditentukan hanya dari ijazah. Bahkan mungkin orang-orang lebih percaya sama sertifikat dan sertifikasi yang kamu punya. So, kemampuan beradaptasi dan juga belajar adalah kunci
supaya kamu gak ketinggalan di pasar yang kompetitif ini. Di sini aku mau bagiin kisah personal aku ya, sebagai mantan PNS setelah 10 tahun bekerja di dunia pemerintahan. Jujurly dulu aku paling males banget mempelajari soal marketing gitu ya, sales dan lain-lain. Tapi sebenarnya aku udah punya basicnya, karena kebetulan aku lulusan desain komunikasi visual dan S2 di ilmu komunikasi. Saat aku di dunia PNS, aku tuh nggak harus mikirin hal itu gitu ya, jadi ilmuku itu agak kependem gitu. Sampai pada suatu hari pandemi datang dan aku memutuskan untuk bangun brand gitu ya, bangun sebuah usaha sewa perlengkapan bayi dan mainan anak-anak, yang mana di situ aku banyak banget belajar tentang branding lagi, tentang marketing dan juga sales. Tapi karena itu memang udah terasah, karena memang aku pelajarin di kuliah, nah aku mungkin lebih cepat belajar soal itu. Nah, buat kamu yang memang mungkin belum ada dasar-dasarnya tentang hal tersebut, kamu bisa belajar secara otodidak di YouTube. Karena di YouTube itu banyak banget udah menyediakan konten-konten yang sangat bermanfaat. Kamu bisa mulai intip YouTube-nya Agus Leo Halim, Productivity Boy, dan lain-lain. Untuk gimana kamu bangun personal branding kamu di sosial media. Setelah aku mulai konsisten untuk membangun personal brandingku di Instagram, dan juga berjualan gitu ya, membangun usaha, pelan-pelan income aku tuh naik gitu, sampai 2 digit dan bahkan mungkin melebihi apa yang aku peroleh dari PNS. Jadi guys, awalnya memang aku cuman iseng ya, tapi ternyata skill ini tuh bisa amat sangat menghasilkan gitu ya, skill-skill yang aku sebutin tadi. Nah, dan ini tuh bukti penting bahwa modal kita buat maju itu bukan hanya uang, tapi kemauan untuk belajar dan juga konsistensi. Jadi kalian jangan cuma asal resign. Bahkan buat kalian yang di PHK pun, kalian bisa coba belajar 5 skill ini. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan siap untuk menghadapi dunia digital yang udah ada sejak sekarang ini. Nah, teman-teman, buat kalian yang mau belajar gimana cara menghasilkan uang dari dunia digital, aku punya ebook dan juga tools template cara bangun personal branding. Ebooknya adalah tentang Link ID Affiliate Guidebook. Nah, duo combo ini itu bisa bantu kamu mulai belajar gimana cara menghasilkan uang di dunia digital. Aku garansi kalau ebook ini tuh bukan ebook-ebook seperti yang kalian temui ya, yang sekarang tuh banyak banget ebook yang harga 5.000, 10.000, yang bajakan gitu ya. No, ini aku yang buat dan aku garansi bahwa ini bisa bikin kamu berhasil gitu. Hanya saja kamu memang harus praktek dan kamu harus mau konsisten untuk menjadi konten kreator gitu. Nah, jadi keberhasilan kamu itu tergantung sama komitmen kamu sendiri. Untuk linknya aku akan taruh di description box. Halo, buat kalian yang baru di sini, kenali nama aku Renanda, mantan PNS setelah 10 tahun di dunia pemerintahan. Sekarang aku akan banyak membahas tentang tips resign, tips karir transisi, dan juga gimana cara menjadi digitalpreneur. So guys, kalau kalian tertarik dengan tema itu, just klik subscribe dan dukung terus aku ya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye!